Halo guys, konten ini buat kamu yang mungkin punya saham bank atau sedang cari-cari mana saham bank yang bagus. Nah, kebanyakan orang yang saya tahu ya, ketika mereka ngobrol soal saham bank, mereka bilang, wah hanya beli BCA saja atau BRI atau Bank Mandiri saja, pokoknya top 4 deh, yang paling bagus. Nah, atau orang-orang juga yang berpikir kayak, udah beli aja BCA hold jangka panjang udah pasti untung. Nah, itu menurut saya adalah satu pandangan yang mengeneralisasikan gitu. Dan mereka juga selalu bilang bahwa, oh kalau mau beli saham, beli big cap saja yang udah pasti bagus. Nah, faktanya dari tahun 2006, top 10 big caps, 6 atau 7 dari 10 itu sekarang udah nggak jadi big caps. Jadi dari 2006 sampai 2022, kalau misalnya Anda hold big caps, saham big caps, 7 dari 10 portofolio Anda itu akan turun. Padahal Anda pegang big caps loh. Seperti di tahun 2006 tuh ada HM Sampurna, ada Gudang Garam, ada Unilever, ada Pegas, ya. Itu adalah saham-saham big caps pada saat itu. Sekarang mereka sudah nggak big caps. Big capsnya berubah. Memang pada saat 2006 sampai sekarang, big capsnya memang masih ada Bank Mandiri ya, masih ada Bank BRI, masih ada BCA, tapi mayoritas dari 10 itu malah turun sekarang. Jadi menurut saya bukan hanya tahu big capsnya saja atau saham bank udah pasti bagus dalam tanda kutip, tapi tahu bagusnya kenapa. Nah, nanti di sini kita akan bedah apa yang menyebabkan 5 faktor rasio yang saya lihat di mana saya tahu bahwa oh saham bank ini itu bagus. Dan kenapa bagusnya, kita akan lanjutkan di video ini. Nah, pertama-tama kita mesti tahu dulu bisnis model dari perbankan. Jadi perbankan itu orang bilang kayak nggak ada bahan bakunya. Menurut saya tidak, bahan baku bank itu ada. Nah, jadi bisnis bank itu adalah dia di tengah-tengah ya, dia menghimpun dana dari deposan, orang yang naruh dalam bentuk deposito, tabungan, giro dan seterusnya. Nah, itu kemudian bank kasih bunga kan, dia bayar bunga. Nah, itulah bahan bakunya bank. Dia bayar bunga deposito, bunga tabungan, itu kan merupakan bahan baku yang harus bank bayarkan. Kalau nggak ada itu ya bank nggak punya duit. Nah, kemudian uang yang hasil dikumpulkan tadi itu disalurkan kepada debitur ya, kepada peminjam. Nah, pinjamannya bisa macam-macam, bisa buat korporasi, bisa buat konsumsi ya. Kalau konsumsi itu misalnya kartu kredit ya, kemudian KPR, KKB itu kan konsumsi. Korporasi misalnya untuk modal kerja ya, dan seterusnya itu merupakan pinjaman-pinjaman yang bank berikan. Nah, lalu bank hanya apakah dia pinjamin duit ke orang, dia dapat apa? Nah, dia dapat bunga atau margin. Jadi misalnya dia bayar deposan mungkin 3% ya untuk bunga deposito. Tapi mungkin dia dapat bunga 5% atau 6% kalau misalnya kredit konsumsi kan. Ada beberapa yang fix gitu, tapi biasanya mungkin 10%. Nah, jadi dari selisih itulah bank baru mengumpulkan, misalnya dia tadi minjemin ya, kemudian dan dia juga bayar bunga kepada deposannya, selisihnya itu menjadi keuntungan bank. Nah, semakin besar ya, berarti semakin besar deposannya yang bank punya, semakin banyak juga kredit yang bisa salurkan kepada debitur. Nah, lalu untuk kita bisa melihat bagaimana flow dari ini semua, saya biasanya melihat 5 rasio. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah KASA, yaitu Current Account Savings Account. Ini adalah rasio dana murah. Apa yang dimaksud dengan dana murah? Jadi gini, tadi kan saya bilang bahwa bank itu mengumpulkan uang dari deposan dan bentuk tabungan, deposito, giro, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman notice bahwa tabungan itu bunganya rendah, sedangkan deposito itu bunganya tinggi. Sekitar 3%-an lebih ya. Kalau BCA kayaknya sekitar 3% itu yang 12 bulan. Kalau bank lain ada sampai 5%, sehingga 4%-an lah sampai 5%. Sedangkan bunga tabungan paling cuma 0, sekian persen, rendah sekali gitu. Nah, jadi giro dan tabungan itu adalah dana murah. Jadi dana yang orang taruh tabungan di, Anda punya misalnya MBCA gitu, Anda taruh rekening di BCA, ya Anda bodo amat Anda dapat bunga atau tidak, itu kan bunga tabungan Anda nggak terlalu concern gitu. Tapi kalau misalnya bunga deposito, Anda memang mencari return dari situ kan, nah itu dana mahal. Jadi dana murah adalah persentase, KASA tadi adalah persentase dana murah terhadap seluruh total dana pihak ketiga. Nah, semakin besar KASA, itu biasanya ya semakin baik. Artinya apa? Artinya adalah bank itu punya network. Ya, dia punya network sehingga orang pakai untuk tabungan pun orang nggak masalah. Nah, kalau misalnya kasanya rendah, ya hubungannya jadi gini. Kalau misalnya kasanya rendah, dia pasti punya biaya dana akan tinggi karena kan dia bayar deposito lebih besar kan. Nah, jadi kalau misalnya dana kasanya lebih rendah, dia pasti punya biaya dana lebih rendah. Nah, ini kita bisa bandingkan ya, langsung ke sini ya. Kita bisa bandingkan persentase kasa. Ini saya ada siapin 3. Ini saya ngambil dari corporate presentation dari Maybank, dari BCA sama dari Bank Mandiri. Nah, untuk carinya teman-teman tinggal googling aja. Misalnya teman-teman mau nyari apa? BPTN misalnya. Ya, BPTN Corporate Presentation ya, biasanya itu
masuk ke halaman investor areanya, kemudian teman-teman tinggal klik yang company presentation seperti ini. Nah, nanti itu ada presentasi ini. Jadi ini setiap kuartal mereka pasti akan bikin. Nah, kita lihat dari Maybank ya. Kita lihat dari Maybank, dia punya kasa. Teman-teman bisa langsung search saja kasa gitu. Nah, kasa rasio. Nah, kasa rasio ini persentase dana murah tadi. Nah, per September 2022 kasa rasio 51%, berarti dari total ya, dari total ini kan ada 107 triliun ya, total dana pihak ketiganya dia itu 107 triliun. Jadi 107 triliun dihimpun oleh Maybank, 51,75%-nya itu adalah kasa. Sisanya yaitu deposito yang dana mahal tadi. Nah, bagaimana dengan BCA ya? Bagaimana dengan BCA? Kita search kasa gitu. Ini ada yang rasionya enggak? Nah, kita bisa lihat BCA, kasa rasionya 81%. Jadi ini kita bandingkan dengan Maybank. Maybank punya kasa rasio 51%, sedangkan BCA punya kasa rasio 81%. Artinya apa? Artinya persentase kasanya BCA itu lebih besar. Jadi dia punya dana murah yang pasti lebih banyak dibandingkan dengan Maybank. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Ya, kita lihat Bank Mandiri. Search saja langsung kasanya. Oke, kasa rasio. Nah, ini kasa rasio ya, 73,3%. Oke, lebih rendah daripada BCA sedikit ya, tapi masih lebih tinggi daripada Maybank. Nah, kemudian bagaimana dengan BBTN? Ini tadi kita sudah lihat BBTN, kita sekalian lihat aja deh. Kasa. Oke, kasa. Nah, ini kasa. Nah, kasanya si BBTN itu adalah 45,9% kasanya. Jadi Maybank kita tahu 51%, ya, si BCA kita tahu 81%, Bank Mandiri kita 73,3%, BTN 45,9%. Nah, dari sini kita tahu bahwa BTN itu mengandalkan deposito lebih besar, seperti Maybank ya, lebih kurang Maybank 50-50. Sedangkan BCA dan Bank Mandiri mereka punya kekuatan network sehingga kasanya mereka itu bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan BTN dan juga Maybank. Dari sini kita tahu, oh ini mereka berdua nih, BCA sama Mandiri pasti dan biaya bunga yang mereka bayarkan untuk deposito itu pasti lebih rendah secara persentase ya, dibandingkan dengan BTN ataupun dengan Maybank. Nah, itu kita lanjutkan ke rasio berikutnya. Nah, yang kedua adalah cost of fund. Ini yang saya lihat. Meskipun di corporate presentation biasanya mereka nggak cantumin, tapi kita bisa hitung-hitungannya, teman-teman bisa Google nggak ya untuk cari cost of fund. Kayak misalnya, ini cost of fund tuh gini. Cost of fund itu adalah biaya bahan bakunya bank. Jadi bank itu kan bahan bakunya duit kan, duit deposan dan tabungan tadi. Nah, berapa sih yang bank bayarkan untuk duitnya tetap di situ gitu. Jadi misalnya banknya ngasih deposito, berapa persen yang dia kasih. Kemudian bank kasih bunga tabungan berapa persen dia kasih. Kemudian ada bank syariah misalnya dia itu bagi hasil. Nah, berapa persen yang dibagikan gitu. Nah, itu disebut dengan cost of fund. Jadi misalnya contoh, bank punya total dana pihak ketiga yang nabung di bank tersebut itu udah 100 triliun. Oke? Nah, per tahun bank itu bayar misalnya 2 triliun. Artinya apa? Cost of fund-nya ya 2%, ya 2 triliun dibagi 100 triliun, jadi 2 per 100 itu 2 triliun. Nah, itu menjadi cost of fund yang bank, berapa bahan baku yang bank bayarkan. Nah, ini nanti korelasinya akan negatif dengan kasa. Jadi kalau misalnya kasanya rendah, ya umumnya kasanya rendah, umumnya cost of fund-nya tinggi. Kenapa? Karena dia bisa bergantung dengan deposito, atau mungkin beberapa bank ya yang mungkin punya konglomerasi besar, kasa rendah nggak apa-apa ya, dia pakai modal sendiri gitu. Tapi biasanya umumnya kalau misalnya tidak ada konglomerasi, kalau banknya kasanya rendah, biasanya cost of fund-nya tinggi. Sedangkan kebalikannya, kalau misalnya kasanya tinggi ya, cost of fund-nya lah yang akan jadi rendah. Misalnya kayak BCA itu dia punya kasa terbesar dan dia punya cost of fund yang terendah dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ini satu contoh ya, di Excel ini saya coba rangkum. Ini ada banyak sekali rasio yang kita lihat. By the way, di sini lebih detailnya memang saya jelasin di yang beda sektor untuk sektor bank. Cuma kita bandingkan untuk cost of fund aja dulu. Sisanya ini teman-teman nanti di membership itu akan dapat akses ke sheet ini. Nah, kalau misalnya saya urutkan ya, cost of fund yang paling rendah itu ada BCA, BRI, BSIM ya. BSIM ini saya pikir nih kayaknya dia pakai modal sendiri ya. Jadi dia dari konglomerasi Sinarmas, kemudian ada BMRI, BNI, seterusnya Arto dan seterusnya. Nah, jadi kalau ini nanti kita bandingkan dengan kasa ya, yang kasanya besar kayak BCA, BRI, ini dia cost of fund-nya rendah. Nah, jadi ini dia ada network effect, sehingga network effect-nya itu bisa akses ke bahan baku yang murah. Itu pandangan saya soal cost of fund dan juga hubungannya dengan kasa. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bandingkan, jadi teman-teman bandingkan juga kenapa
kasanya bisa rendah, kenapa kasanya bisa besar, kemudian hubungannya dengan cost of fund. Nah, ini adalah dari sisi bahan baku. Next, kita akan lihat dari sisi pinjamannya. Nah, berikutnya kita lihat dari non-performing loans. Jadi, non-performing loans itu apa? Jadi, non-performing loans itu ada yang gross, ada yang net. Bedanya apa, Pak? Kamu nanya, bertanya-tanya. Jadi gini, dari keterangan OJK dan BI bahwa kolektabilitas itu kemampuan untuk mengkolek piutang ya. Itu terbagi dari 1 sampai 5 ya. 1 itu yang lancar, 2 yang dalam perhatian khusus ya, kemudian 3, 4 sampai 5 itu yang macet gitu. Nah, non-performing loan yang gross itu berarti yang kategori 3 sampai 5. Nah, non-performing loan yang net itu kategori 5 yang udah kebukti macet. Yang dimaksud macet tuh gini. Yang dimaksud macet tuh kalau misalnya pinjamannya itu orang itu udah telat bayar bunga dan pokoknya lebih dari 180 hari itu termasuk sebagai macet gitu. Jadi kalau bisa macet gimana ya? Bank harus mengakui itu sebagai kerugian ya, kemudian bisa sita aset atau dia bisa jual aset sitaannya, lelang dan seterusnya untuk recover gitu. Tapi biasanya kalau non-performing loans ya, saya tuh suka lihat di bagian yang grossnya. Jadi saya tahu dari 345 kategori 345 itu ada berapa banyak secara presentasi. Nah, kita bisa lihat dari presentasi perusahaan tadi. Misalnya ya, saya mau NPL gitu. Saya tinggal ketik aja NPL. Nah, biasanya dicantumkan ini itu adalah gross ya. Ada gross, ada net biasa. Nah, ini. Nah, dia selalu cantuman yang gross ya. BCA cantuman yang gross itu teman-teman lihat. Nah, BCA 2,2%. Oke, jadi dia punya non-performing loans, rasio kredit macet yang 3 sampai 5 kategorinya itu 2,2%. Kalau Maybank kita lihat ya NPL. Nah, dia gross itu 3,45, BCA 2,2, Maybank 3,45. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Ini NPL persentase ini juga harusnya gross ya. Kita lihat ya 2,24. Jadi lebih kurang sama kayak BCA ya. BCA sama Mandiri secara non-performing loans lebih kurang sama. Bagaimana dengan BBTN? BBTN ini lumayan besar seingat saya. Nah, NPL gross-nya itu 3,5%. Nah, nih NPL gross ya. NPL gross ini Q3 2020 3,45%. Nah, jadi kita lihat dari 1, 2, 3, 4 bank ini. Yang paling rendah tuh BCA secara NPL, kemudian ada Bank Mandiri ya 2,24%, habis itu ada Maybank. Maybank tadi berapa ya? 3,45, kemudian ada juga BBTN 3,45 juga gitu. Jadi dari 4 contoh ini saja kita sudah tahu bahwa BCA dan Mandiri menguasai besar sekali DPK, kasa juga besar, cost of fund juga rendah. Ya, jadi mereka punya bahan baku banyak dan bahan bakunya murah. Habis itu kualitas kredit yang mereka kucurkan ya terlihat dari pinjaman yang macet atau tidak ya, kategori 3 sampai 5 itu yang NPL gross itu ternyata berdua mereka tetap yang paling rendah dibandingkan dengan bank kecil yang lain seperti misalnya tadi Maybank dan juga dengan BTN. BTN nggak kecil sih sebenarnya, lumayan besar. Tapi secara NPL kita bisa lihat mereka cukup besar ya, bukan NPL hampir double ya, hampir double mereka punya NPL. Nah, jadi itu untuk NPL. Sebenarnya NPL terendah itu bukan BCA, ada bank lain yang NPL lebih rendah daripada BCA, tapi itu nantilah kita bahas mungkin di next kesempatan ya. Nah, berikutnya kita akan bahas, ini kan tadi dari sisi kolektabilitas, berikutnya kita bahas dari profitability. Nah, berikutnya adalah net interest margin atau net income margin atau net operating margin. Itu kalau misalnya mungkin untuk syariah mungkin bukan interest ya, karena kan bukan bank gitu. Tapi intinya lebih kurang sama. Jadi kalau bisa teman-teman ingat bagian yang tadi saya munculkan ya, bank itu kan dia nyalurin kredit, dia dapat bunga kan, dalam kutip bunga atau margin gitu. Kemudian dia bayarkan, ada juga yang dibayarkan ke deposan. Misalnya dia kredit ke orang dapat 10% ya, dia bayar ke deposannya 4%, ya dapat dia selisih 6%. Nah, 6% itu merupakan keuntungannya bank. Nah, net interest margin lebih kurang kayak gitu. Jadi semakin besar net interest margin ya, semakin besar net interest margin itu artinya apa? Artinya bank semakin profitable dan semakin efisien karena di unsur pembagian net interest margin net NIM itu ada dibagi dengan total aset produktif. Tapi simpelnya konsepnya itu adalah berapa persen bunga yang bank terima net gitu. Nah, cara lihatnya ya di bank itu sebenarnya teman-teman bisa hitung satu-satu atau teman-teman tinggal ikuti corporate presentation dari bank-bank yang teman-teman tertarik gitu. Atau di sini saya sudah untuk teman-teman di membership saya sudah rangkumkan ya, saya sudah hitungkan berapa NIM-nya di sini ya. Ini ada NIM-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di Maybank ya, kita bisa lihat, nah ini net interest margin ya.
ini si Maybank itu 3,82%. Nah, ini tinggi atau besar? Ini tinggi atau rendah gitu. Coba kita lihat BCA. Kita lihat BCA, NIM-nya BCA ternyata 5,1%. Oke, lebih besar dibandingkan dengan Maybank 3,8. Si BCA 5,1. Bagaimana dengan Bank Mandiri? Ya, kita lihat NIM-nya. Ini NIM-nya nih. Kita lihat NIM-nya itu 5,42 ya. Ini lebih besar daripada BCA. Jadi Mandiri secara lebih profitable, dia punya aset ya. Kemudian bagaimana dengan BBTN? BBTN itu 4,5%. Nah, jadi kita tahu, Maybank itu 3,8 hampir 4%, kemudian BTN itu 4,5%, BCA itu 5,1%, ya, Bank Mandiri 5,42%. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, BCA ternyata BCA dan Mandiri tetap yang paling profitable. Ada satu sebenarnya yang paling besar itu BTPS ya. Kalau bisa teman-teman buka BTPS punya, BTPS corporate presentation, dia punya NIM itu atau net operating margin itu sebenarnya lebih besar ya dibandingkan dengan yang lain ya. Ini sebentar kita harus lihat di sini. Nah, Q3. Biasanya mereka sebutannya adalah NOM. Nah, net operating marginnya si BTPS itu adalah 12%. Jadi lebih besar dibandingkan dengan BCA 5,1, dibandingkan dengan Mandiri 5,4, ya, dibandingkan dengan BTN. Nah, BTN kenapa rendah? Karena BTN itu banyak kan kredit KPR, dan kredit KPR itu bunganya nggak besar dibandingkan dengan misalnya kayak misal BTPS, dia ke UMKM ya, ultra mikro, pinjam 4 juta balikin bisa 5 juta. 5 juta itu kan udah 25% kan daripada pokoknya gitu. Jadi makanya mereka punya net interest margin itu bisa lebih besar. Bukan interest ya, marginnya lah itu bisa lebih besar dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang kreditnya mungkin kebanyakan konsumsi. Konsumsi itu nggak apalagi modal kerja juga bunganya rendah. BCA juga banyak di modal kerja itu banyak. Dia pinjemin untuk modal kerja, untuk korporasi juga banyak. Ke konsumsi juga banyak. Bunganya itu nggak besar dibandingkan dengan ultra mikro. Kita lihat BRI deh. BRI setahu saya juga lumayan tinggi ya. Corporate presentation ya. Kalau misalnya teman-teman harus sering-sering buka ini corporate presentation ya, NIM gitu ya. Nah, NIM-nya si BRI itu 8,2% ya. Ini kan hampir double dibandingkan dengan si BCA ataupun Bank Mandiri. Karena BRI nyalurin kreditnya itu ke UMKM ya. Jadi bisnis ultra mikro. Jadi mereka nyalurin ke situ, ya mereka dapat margin juga lebih besar. Jadi itu hubungannya antara, jadi tipe kreditnya juga berbeda, hasil yang didapatkan juga bisa berbeda. Nah, jadi itu dari sisi net interest margin. Berikutnya kita akan bahas dari sisi efisien, seberapa efisien mereka menjalankan bisnisnya. Nah, berikutnya kita bahas soal BOPO, yaitu biaya operasional dan pendapatan operasional. Bukan ya, biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Nah, ini kita bagi antara biaya operasionalnya bank dengan pendapatan operasional dia. Nah, semakin besar artinya apa? Semakin besar artinya biayanya semakin besar dibandingkan dengan pendapatannya. Semakin rendah, berarti bank itu semakin efisien. Nah, kita bisa lihat, misal dari BRI deh ini. Ini ada operating expense to operating income ya, berarti BOPO ini bahasa Inggris tapi. Ini mereka punya 68%. Bisa nggak kita bandingkan dengan BTPS, ada nggak ya? Nah, BTPS BOPO-nya itu 57,5, tadi Bank BRI 68, berarti BTPS lebih efisien dari sisi operasional. Bagaimana dengan BTN? BOPO-nya nggak ada. Operating expense to nggak ada ya. Ada beberapa bank dia nggak nyantumin ya. Biasanya mungkin BOPO-nya agak gede kali. Ini juga nggak ada. Coba operating expense. Ini tidak dicantumkan. Bagaimana dengan BCA? Nah, BCA kita bisa hitung sih sebenarnya. Ini kan operating expense-nya dia 2362, kita bisa hitung kalkulator aja ya. 23176 kita bagi 62755. Nah, operating BOPO-nya 36,9%. Jadi
ya si BCA jauh sekali efisiensinya dibandingkan dengan yang lain-lain tadi. Nah, jadi itu tadi bagaimana cara kita melihat mana bank-bank yang bagus. Ya, ada beberapa rasio, tadi ada 5, mulai dari kasa, ya kasa rasio, saya rangkum ya, kasa rasio semakin besar semakin bagus, semakin rendah biasanya akan berefek pada cost of fund, ya. Jadi cost of fund semakin rendah semakin bagus, ya artinya biaya bahan baku banknya murah. Habis itu NPL semakin rendah juga semakin bagus, artinya kredit dikucurkan itu bagus berkualitas, makanya nggak banyak yang macet. Ya, jadi kemudian lihat juga NIM-nya, net interest margin, atau di bank syariah mungkin ada NOM. Itu lihat seberapa menguntungkan dan seberapa efisien bank dalam menyalurkan kreditnya dan mendapatkan bunga gitu. Dan kutip bunga atau margin ya dari aset produktif yang dia punya. Kelima adalah BOPO. Nah, BOPO ini ada beberapa bank mungkin dia tidak hitungkan di sini, tapi teman-teman bisa hitung secara manual tadi saya contohkan untuk tahu mana bank yang dia bisa biaya operasionalnya efisien dibandingkan dengan pendapatan operasional. Dari sini kita bisa ketemu bank-bank yang dia punya bahan baku murah, dia efisien, dia punya keuntungan besar, dan juga dia bisa salurkan kredit dengan berkualitas. Ketemu tuh beberapa saham, ada beberapa yang cukup bagus yang teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman tahu kenapa BCA gitu. Bukan hanya BCA salah satunya, tapi bukan hanya teman-teman beli buta oh BCA udah pasti bagus. Tapi teman-teman nggak tahu why-nya, itu sama aja gambling menurut saya. Meskipun Anda belinya BCA tapi nggak tahu kenapa. Karena Anda nggak tahu bisnisnya kenapa dia bisa bagus gitu kan. Kalau misalnya Anda nggak tahu itu ya Anda gambling gitu. Tapi kalau misalnya Anda research, Anda tahu alasannya kenapa, bukan hanya dengerin orang atau dengerin siapa-siapa kayak mereka bilang BCA udah pasti bagus tinggal beli saja. Itu gambling juga menurut saya. Tapi Anda nggak pernah tahu why-nya. Kalau misalnya tiba-tiba why-nya berubah nih, Anda masih punya pemikiran BCA udah pasti bagus, ketika dia turun Anda beli, belum tentu loh itu akan jadi bagus kan, karena bisa jadi udah berubah gitu. Nah, ini yang mesti Anda tahu, why-nya kenapa dia bagus. Udah ketahui why-nya kenapa dia bagus, itu yang Anda lihat masih bagus nggak. Kalau harga sahamnya turun misalnya tiba-tiba turun, Anda itunya masih bagus nggak, masih paling efisien nggak, masih paling berkualitas nggak kreditnya. Dan dari situ baru kita bisa punya keyakinan untuk hold. Jadi bukan hanya nama doang BCA atau nama Bank Mandiri atau BRI doang cuma pegang buta aja, enggak, tapi Anda tahu the reason why-nya. Itu yang jauh lebih penting. Oke, nah ini semua ya beberapa rasio tadi sebenarnya ada banyak juga yang kita lihat, dan ini semua sebenarnya ada hubungannya antara satu dengan yang lain. Nanti kayak misalnya tadi ya, kasanya ya, kalau misalnya kasanya tinggi, pasti kasanya tinggi itu pasti dia punya cost of fund-nya pasti rendah ya. Kalau misalnya cost of fund-nya rendah, dia pasti punya efisiensi yang lebih bagus kayak gitu-gitu. Itu ada hubungannya dengan semua ini. Nah, ini semua saya akan share itu sebenarnya lebih detail beserta dengan beberapa saham yang cukup oke itu ada di membership ya. Kita bahas dari sektor review dari banking. Next itu mungkin ada banyak sektor review ya, misalnya salah satunya mulai dari bank dulu, habis itu mungkin ada CPO, mungkin ada batubara, mungkin ada minyak dan seterusnya ya. Kita sering berjalan waktu kita tambah terus. Teman-teman bisa klik link di bawah untuk join ke membership. Dan semoga video ini bermanfaat. Stay tune terus untuk video-video berikutnya. Have a great investment journey. I'll see you in the next video. Bye-bye.